Halo anak-anak. Biar sekolah minggu online lebih jelas, lebih nyaman, dan lebih seru tentunya. Anak-anak bisa pakai headset. Kalau mau nontonnya di televisi, anak-anak pakai speaker. Nah, udah siap untuk sekolah minggu online? Nah, ajak mama, papa, tante, om, kakak, adik, kakek, nenek, semuanya. Come on. Oke, come on. Ini aku utuslah Tuhan. Ini lagu kayaknya di Alkitab ada sosok yang ngomong ini sih, siapa ya? Ini aku utuslah Tuhan dan ku kan pergi. Siapa ya? Tak cari dulu, kok aku kelupaan loh. Bule lagi ngapain sih? Wah, kebetulan Kak Didi ada di Gimana, sini. gimana? Ini loh Kak, aku tuh dapet tadi lagunya bagus. Ada nyanyinya kayak gini. Ini aku utuslah Tuhan. Terus Bulia ingat di Alkitab itu ada yang ngomong seperti itu persis gitu. Tapi Bulia cari-cari tuh nggak ketemu, belum ketemu. Bulia lupa siapa gitu yang ngomong. Oh, ini aku utuslah Tuhan. Ini aku utuslah aku, bukan ini aku utuslah Tuhan. Iya, aku tahu Bu. Tahu bener. Tahu, adik-adik juga mau tahu ya. Ikuti sekolah minggu hari ini, kita cari tahu bareng-bareng. Ayo. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat ya. Senang sekali hari ini kita bertemu kembali di sekolah minggu online GKJ Purwokerto. Bersama siapa? Kak Didik. Bulia. Oke, memulai sekolah minggu hari ini kita naikkan pujian dari terbit matahari. Ya, kita harus memuji Tuhan setiap hari. Jadi mari adik-adik kita menyanyi dengan penuh sukacita. Betul sekali. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, mari kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Terkhusus pagi hari ini kami bersuka cita karena boleh mengikuti sekolah minggu online kembali Tuhan. Berkati kami, lindungi kami Tuhan, dan kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Kak Didik tadi katanya mau ngasih tahu aku siapa tokoh yang mengatakan ini aku utus aku. Iya Bu, iya. Saya inget kok itunya janjinya. Tapi kita puji Tuhan dulu. Nggak dikasih tahu dulu nih, aku sudah penasaran ini. Nanti di firman Tuhan hari ini akan dibahas. Karena itu kita mau puji Tuhan, baca kitab suci, doa tiap hari, lalu kita akan
masuk dalam firman Tuhan. Oke ya? Siap deh, nyanyi Oke, dulu. kita naikkan pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk ikut dalam sekolah minggu online. Tuhan memberkati supaya kami boleh bertumbuh dalam Tuhan melalui sekolah minggu online ini. Berkati kami supaya kami boleh semakin mencintai Tuhan dalam hari-hari kami. Berkati kami akan mendengar firman Tuhan, dan biarlah firman-Mu tertanam dalam hati dan pikiran kami. Demi Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Nah Bu, tadi kan aku udah bilang nih, mau kasih tahu ya siapa sih tokoh yang bilang ini aku, putus aku. Iya, saya tunggu dari tadi kok. Oke, sekarang saya minta tolong deh Bu Lia buka Yesaya 6 ayat 1 sampai 8. Yesaya 6 ayat 1 sampai 8. Ya, sudah ketemu nih Mas Didi. Oke, minta tolong Bu Lia bacakan ya. Baik, Bu Lia bacakan. Yesaya 6 ayat 1 sampai dengan 8. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas misbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, Siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Terima kasih ya Bu. Nah, udah ketemu kan siapa tokohnya? Siapa sih Kak Didi? Di sini kan tadi tidak ada namanya. Iya, tokohnya dia adalah Yesaya. Oh iya, Bu Lia ingat Yesaya. Yesaya ini siapa sih Kak Didi? Iya, Yesaya ini adalah salah satu tokoh yang ada dalam Alkitab. Dia adalah nabi yang dituliskan dalam Perjanjian Lama. Ya. Jadi pada waktu itu Yesaya itu tinggal di bangsa yang suka berdosa. Berdosanya? Di sana di kitab Yesaya itu disebutkan kalau celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Jadi Yesaya itu tinggal di
bangsa yang najis bibir. Mungkin najis bibir bisa dianggap sebagai seseorang bangsa yang tidak berkata yang baik, mungkin bisa begitu, Bu. Sebentar, aku dijelaskan lagi, najis bibir itu tadi apa? Najis bibir mungkin bisa diterjemahkan sebagai tindakan berdosa melalui bibirnya, melalui perkataannya, ataupun iya, tindakan-tindakan yang seperti itu, Bu. Berarti mungkin di sana banyak orang-orang yang suka marah-marah ya Kak Didi? Ya mungkin bisa begitu, Atau Bu. suka ini ya, menyakiti hati teman gitu ya? Ya, dan tentunya bangsa itu adalah bangsa yang tidak taat kepada Tuhan. Mereka tidak menyembah kepada Tuhan. Ya. Terus Yesaya ini, jadi kan dikatakan seorang nabi ya? Berarti dia diutus Tuhan. Betul, tapi sebelum dia diutus tuh begini, Bu. Gimana? Jadi suatu hari dia dikasih penampakan sama Tuhan, dikasih penglihatan, sehingga dia melihat Tuhan duduk di tahtanya. Tapi dia tuh merasa bahwa dia tuh berdosa. Tadi udah disebutkan kalau celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir. Jadi Yesaya ini sadar kalau dia berdosa, Bu. Oh, berarti Yesaya ini beda dengan yang lain mungkin ya? Iya. Jadi dia menyadari bahwa dia orang yang berdosa. Betul. Dia menyadari dia orang berdosa dan dia telah melihat Tuhan yang kudus. Dia melihat Tuhan yang kudus yang tidak ada dosa, yang tidak berdosa. Dia takut gak mungkin ya ketemu Tuhan itu? Dengan penglihatan itu? Iya, dia takut, lalu sama Tuhan Yesaya diampuni dosanya. Dia diampuni dosanya, lalu Yesaya mendengar Tuhan berkata begini, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Tahu nggak jawabnya Yesaya apa? Aku tahu, tadi Apa? kan sudah aku baca. Ini aku, utuslah aku. Betul sekali. Jadi ketika Yesaya mendengar Tuhan berfirman, siapa yang akan kuutus? Yesaya bilang, ini aku, utuslah aku. Langsung ya, tanpa nunggu ada yang nyuruh, Iya, tanpa betul nunggu sekali. siapa di samping-samping yang memberitahu kamu kayak gitu kan? Betul. Yesaya berinisiatif sendiri bilang, Betul sekali. ini aku, utus aku. Begitu ya Kak Didi? Iya, betul sekali. Yesaya, ini aku, utuslah aku. Nah Kak Didi, kalau sekarang nih kita mau meneladani Yesayanya, bagaimana caranya? Bisa banget, Bu. Ingat ya, kita baru merayakan Paskah. Ya, kemarin Betul. Paskah memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Betul. Nah, di Paskah itu kita juga mengingat bahwa kita sudah ditebus dari dosa-dosa kita. Sama seperti Yesaya tadi, sudah diampuni dosanya, kita juga sudah diampuni dosanya sama Tuhan. Sekarang tinggal kita diutus sama Tuhan. Mau apa enggak? Ya mau dong Kak Didi. Iya, kita meneladani Yesaya yang mau diutus sama Tuhan. Nah, diutusnya bagaimana contohnya? Nah, gimana contohnya Kak Didi? Kalau aku sebagai anak nih. Nah, sebagai anak, ketika diutus sama Tuhan, berarti kita memberitakan tentang Tuhan. Di dalam keluarga sebagai anak, kita menghadirkan kasih, menghadirkan damai sejahtera, kita mengasihi orang tua, mengasihi saudara, menaati orang tua, dan juga mendengarkan nasihat orang tua. Kalau disuruh sama orang tua, Wah, kalau disuruh sama orang tua, kita menaatinya, mematuhinya, begitu. boleh nggak ngambek sama orang tua? Ngambek sama orang tua, mungkin kadang-kadang kita sebel ya sama orang tua ya. Iya, tapi kita harus menghadirkan kasih. Berarti kita juga mengampuni, kita mengasihi orang tua, mendiskusikan kenapa sih kamu sebel sama orang tua. Ya kalau saya sebagai ini anak sekolah minggu Kak Didi. Wah, kalau sebagai anak sekolah minggu di gereja itu biasanya kalau sekolah minggunya offline ya, tatap muka nih ya, itu ada biasa diminta untuk mimpin berdoa. Ya, harus berani ya. Iya, atau
mengedarkan kantong persembahan. Berarti gitu. harus berani. Betul, karena seperti Yesaya nih, gak usah ditunjuk sama teman-temannya nih. Ini aku, utus aku, begitu. Tapi kan sekarang sekolah minggunya online, Kak Didi. Gimana kita sebagai anak sekolah minggu? Ya, sebagai anak sekolah minggu di online begini nih, wah kita banyak sekali nih bisa melakukan pelayanan. Karena pelayanan tidak hanya di gereja, Bu. Oh gitu ya? Di rumah tadi sudah Ya, disebutkan di kita rumah. bisa melayani orang tua, saudara, kita bisa memberikan kasih kepada mereka. Nah, tadi di rumah sudah, sekolah minggu sudah. Lah kalau kita sebagai murid ini kan lagi nggak sekolah, bukan nggak sekolah ya, belajar dari rumah. Betul. Gimana Kak Didi ini kita sebagai murid meneladani Yesaya itu gimana? Ya, kalau sebagai murid nih Ya, di sekolah online ini, ingat ya, ini kita sekolah online bukan sedang libur ya. Nah, kayaknya berasa libur tapi tidak libur ya. betul, karena apa? Kita namanya adalah belajar dari rumah. Nah, ketika di sekolah online ini kita juga bisa, kan ada tugas-tugas nih Bu dari Ya, Bapak tugas Ibu tiap guru. hari ada tugas Kak Didi. Iya, dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Dikerjakan dengan sungguh-sungguh, ketika mengerjakan itu juga dikerjakan dengan baik, bukan asal-asalan. Ya. Gitu. Berarti tetap harus belajar ya walaupun dari rumah ya. Betul, karena kan di kondisi ini kita juga harus terus belajar. Ya, Gitu. ya. Makasih loh Kak Didi sudah dikasih tahu. Jadi Bulia jadi ingat tadi di awal lupa siapa sekarang sudah ingat bahwa Nabi Yesaya. Kayak yes saya kayak gitu ya Kak Didi. Oh gitu bisa ya. Jadi Bisa ya? kalau diutus sama Tuhan, yes saya, aku Oke. Tuhan, kayak gitu ya. Nah, terus Kak Didi, Mm-mm. ada ayat indah nggak ini untuk adik-adik Tentu saja semuanya ada. hari ini? Ayat indah ini untuk mengingatkan kita semua dan juga adik-adik di rumah supaya apa? Ingat ya. Kalau ini aku, utus aku. Ayat indahnya hari ini dari Yesaya 6 ayat yang ke-8. Saya bacakan ya, Kak Didi baca Silakan, ini. Kak Didi. Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Siap, ini aku, utuslah aku. Oke. Sampai di sini untuk firman Tuhan hari ini, kita berdoa untuk menyerahkan diri siap diutus oleh Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, hari ini bersyukur kami belajar dari Yesaya. Tuhan menolong supaya kami juga seperti Yesaya. Ketika kami sudah diampuni dosanya oleh Tuhan, Tuhan memampukan kami untuk bersedia diutus oleh Tuhan. Baik ketika kami di rumah, di sekolah, di gereja, ataupun di masa pandemi ini ketika kami harus melakukan segala sesuatunya dari rumah, kami meneladani Yesaya untuk siap bersaksi tentang Tuhan. Terima kasih Tuhan, mampukan anak-anak Tuhan yang saat ini mendengarkan sekolah minggu. Dalam nama Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita beraktivitas. Wah, hari ini bikin apa nih Bu? Hari ini Bulia dan Kak Didi akan membuat gantungan salib dari kertas. Wih, bagus banget Bu. Bagus ya. Nah, bahan-bahan yang kita butuhkan, yang pertama adalah pola salib. Kalau nggak punya? Kalau nggak punya pola salib, kamu bisa membuat sendiri gambar salibnya. Ukurannya bebas, sesuai dengan keinginan kamu. Nah, ya, mau salibnya besar, kecil, terserah kamu yang Aku bikin. punya buku gambarnya nggak terlalu besar Bu. Boleh, nanti kamu gambar salib sendiri di buku gambar itu. Lalu kita membutuhkan kertas karton. Oke, kertas karton. Nah, yang berikutnya bahan yang kita butuhkan adalah kertas warna, kertas lipat,
atau kamu boleh pakai kertas kado atau kertas emas atau apa saja boleh. Bu, di sini ada kertas yang gambarnya warna-warni boleh ya? Boleh banget. Oke. Selera kalian. Nah, yang berikutnya kita membutuhkan pita. Wow, warna apa aja boleh. Aduh, sampai Kak Lia ini batuk, Kak Dede. Duh. Terus saking senangnya mau bikin aktivitas sama adik-adik ini jadi. Terus kita menggunakan alatnya. Kalau bahan-bahannya ini tadi tanpa dibantu alat tidak akan jadi. Oke, ada alat apa aja, Bu? Kita butuh pensil Oke. untuk menggambar tadi atau mewarnai. Kita butuh spidol, boleh pakai pensil warna, boleh pakai krayon. Kita juga membutuhkan gunting, jati. Nah, karena ada benda tajam harus didampingi orang tua ya, Bu, berarti ya? Iya, dan juga ini Kak, kita membutuhkan pembolong kertas. Oke, pembolong. Gunanya apa sih kertas. pembolong kertas? Nanti kalau sudah jadi, kita bolongin kertasnya, kita kasih tali. Ya, kalau tidak dibantu dengan alat itu, pasti kita susah membolonginnya. Tapi kalau nggak ada pun pakai gunting ya, Bu. Oke, boleh. Nah, tapi tetap harus dibantu dengan orang tua ya. Siap. Sama adik-adik. Nah, yang pertama Kak Didik, tolong itu ambilkan pola salibnya. Oke. Nah, nih Kak Didik nanti ini ditempel. Nih, dipotong-potong kertas warnanya ini, dipotong-potong. Boleh dipotong bunder-bunder boleh, segitiga boleh, segi empat boleh, tempel di sini. Oke. Bisa juga kamu pakai pewarna, diwarnain di sini. Nah, warna-warni. Kalian sudah punya contoh yang dikasih spidol warna. Oh. Cakep kan? Nggak kalah cakep dengan yang ditempel-tempel pakai kertas warna. Oke, Nah, siap. ketika sudah selesai nanti dipotong. Potong dengan gunting. Coba Kak Didik potong yang ini apa yang itu boleh. Terus nanti ditempel di kertas karton. Oke, berarti setelah ini dipotong, tempel di kertas karton ya? Iya, Oke. biar tidak apa nih lemas kayak gini ya. Iya. Biar bisa digantung. Kalau hanya kertas saja digantung nanti kena angin sobek. Tapi Oke. kalau ditempel di kertas karton jadi kuat ya. Nih kertas karton ditempel terus dipotong sesuai dengan bentuk salib. Oke, siap. Nah, setelah itu sudah selesai. Ini tadi fungsi alat pembolong tadi dibolong. Oh, untuk melubangi kertasnya ya, Bu? Iya, coba dilubangin kertasnya. Hati-hati juga itu karena kalau Oh, tidak iya. hati-hati tangannya bisa kena bahaya. Bisa nggak Kak Didi? Siap, bisa. Nah, nanti kalau sudah ada di bolong kertas itu tadi kita kasih nih pita. Nah, pitanya suka Kak Didi pakai warna. Oke, ini udah dibolongin nih. Ya, nanti pitanya dimasukin ke situ Kak Didi. Jadinya Oke. nih. Bagus ya. Gimana? Sama kan? Bagus, gampang-gampang. Iya. Aku mau bawa pulang ini ya, Bu, yang sudah diwarnai ya. Boleh. Kita buat di rumah. Boleh, nanti dibikin di rumah. Nanti kalau sudah selesai difoto Kak, dikirim. Oke, difoto, dikirim, di-upload di Instagram. Jangan lupa tag Sekolah Minggu GKJ Purwokerto. Nanti sama foto diri ya, jangan cuma foto aktivitasnya toh. Biar terkenal, ya, semakin terkenal di GKJ Purwokerto ya. GKJ Purwokerto. Nanti linknya akan ditulis di bawah ya, nama Instagramnya Sekolah Minggu GKJ Purwokerto. Kalau kesulitan boleh bertanya kepada orang tua tentunya ya. Siap. Siap, selamat beraktivitas adik-adik di rumah, selamat berkreasi dengan ide-ide kreatif kalian. Oke. Ya, itu aktivitas untuk hari ini ya, Bu Lia ya. Wah, terima kasih. Kita punya satu ide lagi untuk beraktivitas. Apa itu? Ya, bikin gantungan Oh, iya. salib. Lupa kan? Padahal Bu Lia tadi yang ngasih tahu ya. Ya. Oke, nah sekarang kita masuk dalam persembahan. Persembahan bisa adik-adik kirimkan atau titipkan melalui orang tua kalian, sehingga nanti ketika orang tua menyampaikan ke gereja ataupun majelis wilayah untuk diserahkan. Ya, jangan lupa ya. Oke,
Nah, kita tadi sudah memuji Tuhan, kita Ya. sudah mendengarkan firman Tuhan, Tuhan. sudah ada aktivitas juga tadi Berarti kita sudah di penghujung acara kita. di sekolah minggu online hari ini. Nah, Kak Didi, untuk menutup acara kita nyanyi dulu ya Kak Didi. Siap, kita naikkan pujian apa, Bu Lia? Dengar dia panggil nama saya. Jadi ingat kalau dengan lagu ini, ingat kisah Yesaya yang kita baca tadi. Ketika Yesaya diutus Tuhan, Yesaya menjawab, Ini aku, utus aku. dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oke, kita akan doa penutup yang akan dipimpin oleh Bu Lia. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, berkat firman-Mu hari ini sungguh luar biasa Tuhan. Kami boleh belajar dari Yesaya untuk siap Kau utus kemanapun Engkau mengutus kami. Dan saat ini Tuhan, kami mengakhiri sekolah minggu online kami. Berkati kami, beri kami kekuatan, beri kami kemampuan, sehingga kami bisa menjadi utusan-utusan-Mu yang selalu siap sedia Engkau utus dan setia dalam perutusan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Wah, sekolah minggu kita sudah selesai. Sudah selesai. Ingat Kak Didik, yang selalu kita ingatkan ke adik-adik, ya pesan-pesan. Oke, aja. di masa pandemi ini ingat untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Cuci tangan, Pakai masker, jaga terus jarak ya. jaga jarak. Jangan pergi kemana-mana dulu. Iya, Ya. stay di rumah, tetap di rumah dulu. Lalu yang tidak kalah penting Ibu, Apa? menjaga kekebalan tubuh, menjaga kesehatan. Makan sayur nih, Oh, jangan iya. jangan cuma makan banyak saja. Jangan cuma makan jajan. Betul. Ya, makan sayur, makan buah, banyak minum air putih. Betul. Nah, Lalu dan juga Kak Didik, ingat kita masih harus belajar di rumah. Jadi jangan dipakai waktunya untuk banyak nonton TV, main HP. Ya, harus belajar walaupun dari rumah. Kita bukan libur, tetapi belajar dari rumah. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di sekolah minggu online selanjutnya. Sampai jumpa. sampai jumpa semuanya.